Kepergian Egy Sujana adalah pukulan berat bagi teroris dan kawan-kawan. Ngiri ya Om Roy. Sepertinya Roy Suryo kebakaran jenggot dan iri. Ya, kenapa? Mungkin dia juga berharap dapat kok. Ternyata yang dapat hanya Pak Egy. Orang yang menyerang Pak Jokowi dalam hitungan detik itu bisa langsung melejit namanya. Dan Roy Suryo sedang menjaga frekuensi itu. Orang seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismond pada gilirannya kelak akan gabung di partai politik dan pada ujungnya pada pengen nyalek semua. Ketika UGM bersaksi di pengadilan nanti bahwa benar itu adalah ijazah kami yang keluarkan, maka selesai. Apakah kemudian menuduh dan memfitnah itu bagian dari kritik? Ini orang-orang memang nggak cinta dengan negara. Teroris ini nggak cinta dengan bangsa ini. Bahkan menceritakan problem ijazah ini di luar negeri. Karena apa? Menuduh dan memfitnah, ini zalim. Ini pekerjaan kriminal. Dr. Tifa katanya mau mengatur agar ini terjadi bertahun-tahun. Jokowi harus hadir setiap hari. Tifa sedang meranyau. Dia pikir segala sesuatu bisa diatur sesuai kehendaknya. Ya coba besok deh sidang biar kita bisa melihat apa sih yang sebenarnya mereka persiapkan. Tifa, Roy, dan Rismond. Ketiganya tak pantas untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, Salam Kebajikan. Syadu, syadu, syadu. Oke guys, kalian berkumpul lagi di parkiran Om Kindi Gemoy. Parkiran paradigma kiblat kebenaran. Om Kindi Gemoy. Gemoy itu gerakan masyarakat optimis dan yakin. Kita yang berkumpul di tempat ini, kita yang berkumpul di parkiran ini, bukan sekedar orang-orang yang parkir, tapi memang kelompok yang memiliki optimisme yang tinggi dan keyakinan yang luar biasa terhadap pemerintahan yang sah atas nama konstitusi. Namun bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel YouTube ini, bantu untuk di-subscribe ya. Kalau bisa juga di-share, like, and comment. Ajak semua yang masih punya pikiran waras, yang masih senang dan masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Prabowo Gibran, untuk bersama-sama membangun channel YouTube ini menjadi sebuah tempat untuk berdiskusi. Kalian juga boleh untuk mengkritik dan saran, karena komentar-komentar kalian setiap hari dibaca oleh tim kami, setiap hari kami pelajari, setiap hari kami menemukan bahan-bahan baru dari ide-ide, pikiran-pikiran teman-teman semua, dan isu-isu baru yang update dari teman-teman semua. Guys, ini lucu guys. Si Roy Suryo ternyata sudah jadi ulama. Jadi Roy Suryo ini kemarin mungkin diundang dalam sebuah acara kuliah subuh kah, atau kultum kah, saya nggak tahu, atau tablik akbar, atau nggak tahu juga, nggak kelihatan jamaahnya. Tiba-tiba udah pakai sorban gitu, terus mulai ceramah, menukil ayat Al-Hujurat, bicara tentang orang-orang fasik dengan terbata-bata guys. Dia menerangkan tentang orang fasik tanpa dia tahu ciri-ciri orang fasik itu seperti apa. Padahal salah satu ciri-ciri orang fasik itu adalah mereka yang bukan ahli, tapi bertindak sebagai ahli. Contoh, bukan ulama, tapi kok mau nukil-nukil ayat. Nah, itu juga parah juga itu. Dan mereka tidak pandai bersyukur. Sudah ada panci di rumah, masih ngambil panci di kementerian. Itu orang fasik tuh seperti itu gitu. Nah, jadi agak aneh juga Roy Suryo ini. Kita tidak tahu yang dimaksudkan dengan orang fasik ini siapa. Karena ayat itu menerangkan tentang apabila datang orang-orang fasik kepada kalian gitu, untuk hati-hati, filter dulu benar nggak berita yang dia sampaikan. Guys, Roy Suryo makin nyeleneh, Roy Suryo makin aneh, makin sinting, makin gila. Bahkan pernyataan Roy Suryo yang terbaru ini itu menggelitik saya. Dia menyatakan bahwa dia akan melaporkan ke Propam terkait personil Polda Metro Jaya akibat dari menerbitkan SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ngiri ya Om Roy. Sepertinya Roy Suryo kebakaran jenggot dan iri. Ya, kenapa? Mungkin dia juga berharap dapat kok. Ternyata yang dapat hanya Pak Egy. Nah, itulah kelebihan dari Profesor Egy Sujana. Orang ini punya pengalaman hukum yang cukup lama. Orang ini sudah berhitung semua rute perjalanan ke depan seperti apa. Orang ini sudah tahu bahwa perjalanan ini akan buntu. Skema yang dia mainkan kemudian datang ke Solo dan berakhir menjadi dapat reward, apa yang kita sebut dengan SP3. Itu kehebatan Egy Sujana dalam beratraksi dan berorkestrasi. Nah, sekaligus juga bentuk dari
kepanikan Roy Suryo dan kawan-kawan atas SP3 yang dikeluarkan kepada Egy Sujana ini punya dampak buruk bagi elektabilitas mereka ya. Mereka kan sedang merasa bagian dari politisi besar juga di bangsa ini. Saya tuh kok yakin ya, orang seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismond pada gilirannya kelak akan gabung di partai politik dan pada ujungnya pada pengen nyalek semua. Nah, tumpangan paling tepat itu adalah menumpang pada kasus ijazah ini. Karena untuk mempercepat proses kita menjadi populer di bangsa ini, cukup dengan menyerang Pak Jokowi. Orang yang menyerang Pak Jokowi dalam hitungan detik itu bisa langsung melejit namanya. Dan Roy Suryo sedang menjaga frekuensi itu. Yang dia lupakan adalah bahwa hukum tidak bisa dia kendarai untuk kepentingan politiknya. Begitupun juga dengan Dr. Tifa yang menciptakan teror, menyampaikan bahwa sudah siap Tifa-Tifa selanjutnya. Tim dia sudah sangat siap apabila terjadi apa-apa pada dirinya, maka akan muncul Tifa-Tifa lanjutan. Ya, apa yang dilakukan orang-orang ini berselancar di balik kasus ini. Terus kemudian seolah-olah ingin mengatur negara. Bahkan pada proses persidangan pun Dr. Tifa katanya mau mengatur agar ini terjadi bertahun-tahun. Jokowi harus hadir setiap hari. SOP persidangan, sirkulasi dan lalu lintas persidangan diatur oleh majelis hakim, dan majelis hakim yang punya SOP terhadap itu, dia yang punya legal standing maturnya. Tidak semua hak tanyamu akan diberi kesempatan dan diakomodir. Tifa sedang meranyau. Dia pikir segala sesuatu bisa diatur sesuai kehendaknya. Guys, orang-orang ini sudah gila. Rismond Sianipar juga berkata bahwa dia akan mempersiapkan 1000 pertanyaan yang akan mencecar Joko Widodo nanti pada saat sidang. Aduh. Ya coba besok deh sidang biar kita bisa melihat apa sih yang sebenarnya mereka persiapkan. Guys, proses pengadilan sangat berbeda dengan ekspektasi mereka. Di persidangan nanti hakim punya alur sendiri, dan hakim hanya akan berfokus pada hal-hal yang fundamental terkait apa saja, terkait tuduhan, terkait fitnah, terkait pencemaran nama baik, dan seterusnya. Adapun hal-hal yang berbasis administrasi negara dalam bentuk dokumen ijazah asli atau palsu, itu sangat bergantung dari keputusan institusi yang mengeluarkan produk tersebut. Ketika UGM bersaksi di pengadilan nanti bahwa benar itu adalah ijazah kami yang keluarkan, maka selesai. Tidak ada lagi perdebatan. Ini bukan seminar ilmiah untuk meng-cross-check sebuah dokumen dalam bentuk yang lebih detail terkait font, terkait kertas. Bukan itu. Ini sebuah persidangan hukum yang berlandaskan hukum yang SOP-nya sudah selesai. Di mana Polda Metro Jaya melalui Puslap 4 sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa ini ijazah asli. Begitupun dengan UGM, KPU, dan lembaga-lembaga yang pernah menyentuh ijazah tersebut sudah menyatakan bahwa ini asli. Selesai. Gitu loh. Makanya kenapa kemudian oleh karena kegalauan, oleh karena kegusaran dan kepanikan, Dr. Tifa kemudian mengeluarkan statement bahwa sejak awal mereka tidak pernah menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Kamuflase, cara lari, cara menghindar dari tuntutan yang lebih berat. Ini yang terjadi, guys. Orang-orang ini seperti itu, selalu meloncat-loncat di luar. Dulu bicara soal font, news roman segala macam, tiba-tiba loncat ke Kasmujo, tiba-tiba loncat ke Desa Ketoyan, terus tiba-tiba segalanya aja gitu. Untuk mencari tempat-tempat berlindung dan sekaligus juga untuk mengirim pesan kepada para terjal-terjal ini, para kelompok sekolah dengan mereka agar percaya dengan apa yang mereka teliti. Guys, sekali lagi saya ingin katakan, mengkritik Pak Jokowi, mengkritik negara, mengkritik kebijakan pemerintah, sah-sah saja. Silahkan. Tapi ya masa kita orang yang berakal tidak bisa membedakan mana kritikan, mana tuduhan, mana fitnah? Masa kita nggak bisa bedakan semua itu? Apakah kemudian menuduh dan memfitnah itu bagian dari kritik? Salah besar menurut saya. Itu dua ilmu yang berbeda, dua suku ilmu yang berbeda, dua sub keilmuan yang berbeda, dua sikap yang berbeda. Itu sangat-sangat berbeda. Karena apa? Menuduh dan memfitnah ini zalim, ini pekerjaan kriminal. Bahkan Islam mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu ada lagunya ya. Bukankah fitnah lebih kejam dari membunuh? Itu kan ada seperti itu. Ya, kalau seandainya yang kalian kritik terkait kebijakan, ada hal-hal yang menyangkut apalah yang kalian pikirkan terkait kebijakan Jokowi di masa lalu, ada dampak-dampak ketidaksejahteraan, itu boleh-boleh saja, dan kita juga akan diam-diam saja. Kemungkinan besar YouTuber Nusantara tidak akan angkat bicara. Saya pun nggak akan bikin konten parkiran. Tapi
Ketika kemudian kita bicaranya ini tentang personal yang itu tidak masuk akal, apalagi menyangkut ijazah, maka pada saat yang sama kita akan bangkit untuk melawan itu. Guys, contohi saja Profesor Zainal Arifin Mokhtar. Beliau orang yang ada di Dirty Food juga pada waktu itu. Ada di sebuah film yang terkesan menyerang pemerintahan dan terkesan menyerang Pak Jokowi, mencecar, dan setiap saat adalah orang yang berdiri melakukan perlawanan-perlawanan politik terhadap Pak Jokowi. Tapi ketika dia menyatakan bahwa tentang ijazah Jokowi, sulit untuk mengatakan Jokowi bukan alumnus UGM, sulit untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Sebab apa? Seorang Profesor Zainal Arifin Mokhtar sudah mutar keliling UGM dan menemukan keaslian-keaslian itu. Sulit rasanya, dan bagi beliau tidak fundamental. Roy Suryo dan kawan-kawan salah mengambil isu. Menurut Zainal Arifin Mokhtar, justru isu seperti ini akan jadi blunder. Bahkan Pak Jokowi akan terus naik. Sebagai politisi, saya ingin katakan bahwa isu ijazah ini bukan merugikan Pak Jokowi, justru menjaga kondite, terus menjaga elektabilitas, popularitas, dan orang-orang yang mencintai Jokowi makin istiqomah mencintai beliau. Ingat, bangsa ini adalah bangsa yang penuh tata krama. Bangsa ini bukan bangsa yang dibesarkan dengan penzoliman. Tidak. Bangsa ini punya rasa kasih sayang yang tinggi. Sekeras-keras apapun orang Papua, sebejat-bejat apapun orang Kalimantan, senakal-nakal apapun orang Sumatera, sejahat-jahat apapun orang Sulawesi, tidak. Kami rumpun Nusantara yang selalu punya jiwa kasih dan sayang, mencintai orang. Kami tidak rela melihat orang dizolimi, apalagi orang itu adalah orang yang pernah berdedikasi, pernah menghabiskan waktu hidupnya untuk membangun negeri ini. Dia mantan pemimpin tertinggi bangsa ini. Guys, pernah ingat kan bagaimana kemudian pada saat debat Pilpres pada waktu itu Anies Baswedan kemudian memberi nilai 11 pada Pak Prabowo. Pak Prabowo dihina di depan publik, dikatakan tidak mengerti, membangun, dikatakan tidak konsisten dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Simpatik publik kemudian melunjak. Simpatik publik akhirnya berubah menjadi pilihan politik. Karena apa? Jangan menghina orang, apalagi di depan kamera, apalagi di hadapan dunia. Bahkan Islam tidak mengajarkan itu, gitu loh. Kalau Anda mau menghina orang, janganlah menghina di depan umum. Bahkan untuk memarahi orang, tarik dia ke dalam dan bicara baik-baik. Bukan Anda umbar aibnya di luar sana. Ini orang-orang memang nggak cinta dengan negara. Teroris ini nggak cinta dengan bangsa ini. Bahkan menceritakan problem ijazah ini di luar negeri. Kan jahat. Maksudnya apa? Kenapa Anda ingin menyiarkan kepada dunia begitu? Di tengah Anda sendiri belum benar. Anda tidak pernah pegang ijazah Jokowi, tapi Anda bilang itu palsu. Kan aneh. Tuduhan-tuduhan ini kemudian berselancar ke sana kemari, berseliwiran di sana sini. Kemudian Anda merasa Anda di pihak yang benar. Kemudian Anda mencoba untuk membunuh karakter Jokowi dengan membangun-bangun framing. Jokowi tetap tersenyum. Jokowi tetap on the track, santai, dan tidak merasa terganggu. Yang gila sekarang adalah kalian. Kepergian Egy Sujana adalah pukulan berat bagi teroris dan kawan-kawan. Dan saya yakin dalam waktu dekat ini, 1, 2, atau beberapa tersangka lainnya akan mulai kocar-kacir dan mencari jalan keluar, barangkali bisa menyusul Bang Egy untuk mendapatkan SP3 juga. Dan tinggalkan saja 3 setan darah itu sebagai otak dari kerusuhan dan otak dari kekacauan sosial kita selama yang terjadi beberapa bulan terakhir ini, yakni Tifa, Roy, dan Rismond. Ketiganya tak pantas untuk dimaafkan. Mereka kurang ajar, sombong, dan mereka tidak memperlihatkan citra diri orang Indonesia yang sejati. Parkiran Om Kindi akan kembali lagi nanti.